penulis di aplikasi Wattpad yaitu Kak Tia Agustina. Hai. Boleh tanya-tanya nih Kak? Boleh. Apa nih? Dari umur lah dulu. Umur kakak sekarang berapa nih? Karena masih 21, Agustus besok 22 lah ya. Masih muda guys, masih muda. Siapa yang ingat siapa? Dem. Dia nanti dia bareng di satu linknya. Nah sekarang kesibukannya apa tuh Kak? Sekarang lebih ke pekerjaan sih. Ya udah gak ada sampingan lagi lah. Gak ada sampingan. Nah ini bolehlah kita masuk ke masalah pekerjaan sampingan. Yes. Penulis itu bisa dikatain pekerjaan sampingan gak Kak? Sebenarnya kalau untuk sampingan bisa, tapi untuk dijadikan pekerjaan utama nggak bisa sih. Oke, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya tentang dunia kepenulisan, boleh kan? Sebenarnya dari SD itu udah, bayangin ya anak SD itu ada pemikiran imajinasi. SD guys, SD udah nulis di buku dan percaya nggak sekarang tuh masih ada loh. SD Udah mikir kayak kalau misalnya dideketin sama cowok-cowok bad boy gimana ya. Macam tak betul je budak ni. Nanti bikin alur sendiri, latar sendiri, cerita sendiri. Anak SD sudah punya pemikiran bad boy. Karena waktu itu zaman SD ya masih nulis di buku kan. Nah jadi mikir kayak gak mau dijadiin sebuah karya kah atau kayak gimana biar semua orang tahu loh kisah imajinasi aku seperti apa. Jadi ujung-ujungnya aku mikir kayak waktu itu aku nyari di Google kayak aplikasi apa yang mengenai tentang novel-novel, tulisan gitu. Berarti dari diri sendiri lah ya, Iya. inspirasi, nggak ada dari orang lain gitu. Ada nggak dari penulis lain? Gak ada sih, justru pas udah jadi penulis, bukan jadi penulis tapi udah jadi autornya, baru mikir kayak banyak yang justru menginspirasi aku untuk makin melanjuti nulis. Sebenarnya kalau udah mikir nih udah mau jadi penulis kan, kayak sebenarnya yang paling utama tuh harus tahu KBBI lah. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayak di mana letak kapitalnya, tanda koma, titik serunya harus seperti apa. Jadi itu kayak biar menarik pembaca, kayak oh ini tulisan penulis ini rapi gitu loh, kayak enak aja dibaca gitu. Tapi kalau itu kan dari eksternal lah ibaratnya gitu kan. Dari internalnya, dari diri kita sendiri yang gimana sih, kayak ini kita udah kepikiran nih di otak kita mau nulis, cuman kita nggak tahu cara mulainya nih gimana, awal narasi pertamanya itu. Nah Itu gimana ya sebenarnya ya? Random. itu yang bikin bingung karena kan ini nih konfliknya kita udah punya, tokoh-tokoh kita udah punya, penyelesaiannya kita udah punya, cuman cara pembukaan awalnya itu. Iya. Nah itu yang bikin bingung. Tergantung ya mau bikin yang kayak genre apa. Kebetulan aku emang sukanya genre romance kan, jadi mikir kayak awal mulanya kayak dari musuh gitu, musuh-musuh. Karya pertama waktu itu aku terjun ke dunia sebelum ada TikTok, itu ada namanya Musical.ly. Sekali ya. Iya, kayak Dark Smash dulu. Kayak Dark Smash belum ada TikTok, ada Musical.ly. Nah, aku tuh dulu suka sama yang user-user kayak gitu. Hingga akhirnya aku jadiin sebanyak user itu, jadi aku jadiin mereka salah satu tokoh di novel aku. Judulnya waktu itu apa ya? Itu masih nama tokohnya sih, nama utama pemerannya. Itu di usia berapa tuh Kak? Usia waktu aku masih SMP sekitaran kelas 2 SMP deh. 14 tahun lah ya. 14-an tahun. 14 tahun. Anak 14 tahun. Itu tuh gimana tuh Kak ciptain karakternya, menciptakan narasinya sama masalah-masalah? Aku tipe orangnya lihat wajah ini cocok nggak dijadikan antagonis atau protagonisnya gitu. Jadi kayaknya oh si wajah ini cocoknya untuk jadi antagonis deh gitu. Jadi aku pikirin dia tuh jahatnya seperti apa, apakah dia sebuah perusak hubungan atau ada suatu dendam
lainnya gitu. Itu tergantung muka. Tergantung aja. Jangan muka jahat dengan buat bayi. Yes. Karena nggak akan masuk. Kan? Ya. Tantangan terbesar sebenarnya itu lebih ke misalnya kalian udah nggak ada imajinasi, kayak udah buntu gitu. Ini masalahnya mau diselesaikan secara apa? Apa ini mau damai gitu aja atau adakah alur lainnya lagi yang ditambah-tambahin bumbu-bumbunya lah gitu. Penyelesaiannya ya. Iya. Jadi kayak antara udah nggak ada inspirasi lagi atau udah nggak ada pikiran lagi, tiba-tiba udah ada pekerjaan. Karena kan kalau udah ada pekerjaan kita kan udah nggak mikir ke samping gitu. Itu cara nyelesainnya gimana tuh kak? Cara nyelesainnya paling kayak berhenti dulu deh 2 minggu nulis, nanti habis itu ngelanjutin kayak hiatus dulu. Berhenti dulu 2 minggu, nanti kalau udah ada semangatnya lagi nulis lagi. Kan lumayan susah ya naikin readers ya. Sebagai penulis yang pernah dibaca puluhan ribu novelnya, bisa lah bagi-bagi tips Ya, pemula ini. tutor pemula ya guys ya. Jadi Promosinya. lebih utamanya itu waktu itu aku gabung di salah satu Facebook ya? iya kayak grup-grup Facebook itu, kayak grup aplikasi lah. Jadi di mana grup itu banyak semua author dan readersnya gitu. Jadi aku gabung di salah satu itu, terus aku gabung ke WA. Jadi di sana banyak sekali yang author-authornya juga membaca. Jadi di situ kayak ada salah satu feedbacknya lah gitu. Jadi bikin kita jadi nambah-nambah naik. Terus atau kita promosi di aplikasi lainnya kayak TikTok, FB juga bisa. Saling tukar lah ya gitu, Saling kayak tukar-tukar cerita. menguntungkan. Feedbacknya lah. Bermula dari situ ya guys. Ya. Kayak penulis harus sambil galau dulu, harus sambil nangis-nangis dulu, sambil dengerin musik atau apa. Kayaknya enggak deh, karena itu kayak misalnya kayak tiba-tiba ada inspirasi aja terus langsung ngetik. Tapi belum ngetik di novelnya ya, tapi kayak di draft dulu kayak kayaknya alurnya bagusnya kayak gini dulu, tapi dicatat dulu. Habis itu nanti tiba-tiba ada inspirasi lagi baru dikalimatin di sebuah novelnya. Ini nggak ada rutinitas khususnya ya. Iya, tergantung orang ya. Kan jadinya fiksi ini kan nggak Iya, nyata ya kan. iya, Tapi iya. ada nggak pakai pengalaman yang nyata gitu loh. Sebenarnya bukan ceritanya, tapi lebih ke Sketnya gitu. kalimat. Ada kalimat kayak misalnya aku suka sama orang, nah orang ini pernah bikin suatu kata-kata yang indah banget dan akhirnya itu aku jadikan di novelnya aku. Kamu abadi di karya. Kamu abadi di karya aku mau kayak Nanti nggak usah di-spill lah siapa ya yang abadi di karyanya. ada pokoknya. Nanti bahaya kalau di-spill ketahuan sama orangnya. Novel fiksi remaja sekarang ya kalau masih buka aplikasi Wattpad nih, kebanyakan ceritanya kan di luar nalar tuh. Iya kan? Iya, tentang geng motor tapi yang anak-anak SMA atau umur 15 tahun udah jadi CEO. Anak umur 18 tahun udah S3, udah punya bisnis terkaya di dunia lah gitu. Itu pun dapetnya gimana? Itu kan di luar nalar tuh. Iya. Tapi judulnya tetap fiksi. Tapi tahu nggak yang paling di luar kepala tuh, di luar nurul tuh kayak gimana? Psikopat yang dicintai loh. Psikopat. Pembunuhan king gitu atau tentang seks bebas gitu. Iya. Dicintai. Itu di luar nurul sih. Itu gimana tuh pendapatnya tuh? Tapi kan sekarang ini judulnya fiksi nih kalau kata yang penulis kayak gitu tuh ya, katanya kan cuma fiksi, ya udah terserah saya dong gitu. Walaupun nggak masuk logika. Ya, sebenarnya itu di luar kendali kita ya. Kita lihat pembaca kita seperti apa, umurnya berapa. Tapi ya dilihat lagi karena kan zaman sekarang ya udah bebas kan, anak 11 tahun karena udah megang HP, 12, 13. Bahkan kalau kita udah baca ya kayak tentang seks gitu kayak gak bisa dinormalisasi sih sebenarnya. Sebenarnya lebih tergantung kitanya aja, karena kan itu banyak yang menilai gitu loh. Nanti takutnya jadi inspirasi bagi anak muda zaman sekarang. Lagian walaupun fiksi tetap harus masuk logika. Harus hati-hati sih. Tetap harus masuk logika.
penulis yang bergaji? Walaupun kalian dapat pendapatan dari sana, sebenarnya nggak bisa sih, karena kan itu tuh nggak tetap ya, karena kan bisa untung, bisa buntu. Iya. Nggak bisa dijadiin utama lah, harus ada pekerjaan utama. Jadi karya kita ini bisa dijadikan sampingan lah untuk pendapatan yang lebih. Yang cita-citanya jadi penulis mending cari yang lebih pasti, karena jadi penulis nggak seenak juga. Dikenal banyak orang. Iya, karena dulu dari aku awal nulis itu terus aku jauh banget berbeda, sehingga aku pas udah kenal nih kayak, oh ini kakak yang nulis ini ya, yang nulis yang ini ya gitu. Relasi Tamatin luas lagi ya? dong. Iya, jadi banyak Relasi yang kita kenal, luas. ada yang kangen gitu, kok ini gak bisa dilanjutin gitu. Kenikmatannya nggak dalam bentuk uang aja kok guys. Iya. Relasi banyak tuh juga suatu kenikmatan ya. Nah, mungkin sampai situ dulu perbincangan kita sore ini. Bagi penulis pemula mungkin dapat lah ya menjawab beberapa pertanyaan kalian yang mungkin berkecimpung di otak ini. Mungkin nanti kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan lain di podcast atau bintang tamu lainnya. Jadi, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.